Kulit dewa kuno itu kasar dan ditutupi oleh retakan. Namun, tangan yang dibentuk oleh cahaya violet sangat halus. Meskipun itu besar, tampaknya dibentuk oleh mantra. Itu membuat gerakan memanggil Wang Lin seperti kerabat yang lebih tua memanggil seorang anak. Aksinya lambat, tetapi berulang-ulang. Tidak ada aura berbahaya yang datang dari lengan besar itu, rasanya sangat biasa. Itu hanya memberi isyarat kepada Wang Lin seolah-olah itu akan membawanya melalui pintu raksasa ini. Namun, Wang Lin benar-benar waspada dan semua rambut di tubuhnya berdiri. Adegan di depannya terlalu aneh. Dia tidak akan pernah mengira bahwa hal aneh seperti itu akan terjadi ketika surga menentang manik selesai. Wang Lin tetap tak bergerak saat dia menatap tangan yang memberi isyarat padanya dan cahaya dingin melintas di matanya. Gerakan lengannya tetap sama, masih memanggil Wang Lin diam-diam. Namun, seiring berjalannya waktu, pintu di belakangnya berangsur-angsur menjadi lebih ilusi seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Seolah-olah dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk masuk lagi jika dia tidak bergegas berakhir. Wang Lin mengepalkan giginya dan melangkah maju. Tangan kanannya mengulurkan tangan ke satu-satunya hal yang masih belum runtuh, tulang Moongazer. Meskipun tulang Moongazer telah kehilangan unsur logam, itu masih sekeras sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang menjadi milik Moongazer Serpent. Setelah meraih tulang Moongazer raksasa, Wang Lin mengeluarkan raungan dan energi spiritual celestial melonjak melalui tubuhnya saat ia tanpa ampun melemparkan tulang Moongazer ke dalam langit. Tulang raksasa bersiul di udara saat menuju langsung ke pintu. Tepat saat tulang Moongazer hendak mengenai pintu, lengan tangan memanggil Wang Lin dengan mudah menangkap tulangnya. Perasaan ini menyebabkan seluruh dunia bergetar. Retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul bahkan di planet tempat Wang Lin berada. Gemuruh keras datang dari bidang asteroid ketika sejumlah besar asteroid hancur. Itu menciptakan ruang hampa udara di dalam area itu, dan bahkan asteroid di luar kisaran cahaya ungu terpengaruh dan terus runtuh. Seolah-olah pemerasan ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Seolah seluruh dunia bisa hancur oleh tekanan itu. Lengan itu perlahan melonggarkan dan memanggil Wang Lin sekali lagi. Kulit kepala Wang Lin mati rasa dan wajahnya pucat saat dia menatap lengan. Dia tidak tahu seberapa kuat tekanan itu, tapi dia tahu itu tidak lebih lemah dari jari dewa kuno dari Moongazer Serpent. Lengan ini memberi Wang Lin perasaan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan di dunia ini. Tahan pemerasan itu. Pemerasan tidak menggunakan kekuatan tetapi sesuatu yang mirip dengan hukum yang ditunjukkan Wang Lin dengan Heavenly Chop. Namun, dibandingkan dengan Heavenly Chop, ini jauh lebih kuat. Setelah waktu yang lama, lengan raksasa itu berangsur-angsur menghilang. Namun, itu mempertahankan isyarat-isyarat sampai akhir. Pintu raksasa di belakangnya menghilang bersama dengan lengannya. Cahaya ungu yang mengelilingi darah itu kental lagi. Dalam sekejap mata, semua cahaya violet berkumpul dan perlahan menghilang, kembali ke surga menantang manik-manik. Seolah-olah telah melepaskan semua kekuatannya, manik-manik jatuh dari udara. Wang Lin ragu-ragu sebentar sebelum tangan kanannya mengulurkan tangan. Manik itu segera terbang dan mendarat di telapak tangannya. Itu benar-benar biasa, seolah-olah itu adalah batu biasa. Namun, pada saat ini, tidak ada jejak dari 5 energi unsur darinya. Itu bahkan lebih tuntas daripada ketika Wang Lin pertama kali menemukannya. Akal ilahi Wang Lin masuk ke dalam manik. Jiwa Limuan, Wang Ping, dan King Yi masih ada di dalam. Dibandingkan sebelumnya, mereka tampak lebih hidup, terutama jiwa Limuan, yang sekarang tampak lebih stabil. Apa sebenarnya kekuatan surga yang menentang manik? Kemana pintu besar itu mengarah ke? Dan lengan di luar pintu. Wang Lin merenung. Tidak sulit untuk menebak bahwa dia tidak ada. Orang pertama yang mendapatkan manik yang menentang surga mengingat sudah berapa lama benda itu ada. Pasti ada orang lain yang bisa menyelesaikan 5 elemen untuk manik yang menantang surga. Namun, setelah melihat gerbang, orang-orang itu harus memilih untuk masuk. Apakah itu yang pertama atau salah satu dari kali berikutnya pintu itu muncul? Apakah para senior ini dihancurkan oleh lengan atau apakah mereka benar-benar memasuki pintu? Wang Lin mengerutkan kening. Sebelum surga menentang manik sudah selesai, Wang Lin benar-benar bingung karenanya. Namun, setelah 5 elemen selesai, tidak hanya tidak ada perubahan, dia bahkan lebih bingung. Bisakah pintu ini mengarah ke alam surgawi kuno? Tapi jika itu masalahnya, mengapa lengan itu sana? Meskipun sepertinya itu memberi isyarat, pada kenyataannya itu ada di sana untuk menghancurkan. Apa sebenarnya surga yang menentang manik? Wang Lin mengerutkan kening dan menatap surga yang menentang manik. Setelah waktu yang lama, dia meletakkannya di dahinya dan itu menghilang ke dalam jiwa asalnya. Karena dia tidak bisa mengerti sekarang, Wang Lin memutuskan untuk berhenti memikirkannya untuk saat ini. Jelas bahwa kuncinya adalah pintu, tetapi dia hanya tidak tahu apa yang ada di balik pintu. Langit yang menentang 5 energi unsur manik sekarang hilang dan perlu dikumpulkan sekali lagi. Wang Lin melihat sekeliling. Setelah apa yang baru saja terjadi, planet ini benar-benar sia-sia. Tidak ada lagi gunanya tinggal di sini. Sayangnya, tempat yang berharga ini sekarang hilang, tetapi tempat yang membuat jiwa asal aku nyaman lebih dalam di bidang asteroid. Jika ada lebih banyak guntur, maka aku bisa mengolah mantra asal guntur. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin bergerak.
Dia menyerbu keluar dari tempat ini seperti sambaran petir. Sebagian besar asteroid di dekatnya sekarang hilang. Wang Lin tidak berhenti ketika dia mengeluarkan kereta perang dan Thunder Beast muncul. Saat Thunder Beast keluar, itu mengaum seolah-olah telah ditekan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tampak di Wang Lin. Namun, binatang guntur terkejut. Dengan hati-hati menatap Wang Lin dan matanya menunjukkan kebingungan. Wang Lin duduk di atas Thunder Beast, lalu dia menampar kepalanya dan tertawa. Jangan menatap lagi. Dengan kecerdasan kamu harus memperhatikan apa yang spesial tentang tempat di depan. Apakah kamu masih belum menuju? The Thunder Beast mengeluarkan raungan. Di matanya, seolah-olah Wang Lin sama sekali tidak ada, dan sebagai gantinya adalah Grendel. Namun, sambaran petir ini memberinya perasaan yang sangat ramah, perasaan yang belum lama dirasakannya. Tamparan Wang Lin di kepalanya membuatnya merasa sangat nyaman. Itu tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara gemuruh. Thunder Beast sangat cepat saat melakukan perjalanan melalui bidang asteroid. Semakin dalam mereka pergi, semakin padat asteroid itu. Bahkan ada beberapa asteroid yang mengeluarkan kilatan guntur. Lingkungan ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi Wang Lin maupun Thunder Beast. The Thunder Beast sangat senang, dan terus mengaum dengan gembira. Saat duduk di Thunder Beast, Wang Lin masih berpikir tentang surga yang menentang manik. Jauh di lubuk hatinya dia masih kecewa. Lagi pula, dia telah menghabiskan hampir 1000 tahun mengumpulkan 5 elemen, dan perjalanan ke Maungazar Serpent hampir menghabiskan hidupnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mendapatkan kekuatan besar yang akan sangat bermanfaat baginya. Namun, saat ini perbedaan antara kenyataan dan harapannya terlalu besar. Apa sebenarnya manik yang menentang surga ini? Wang Lin menyentuh dahinya dan merenung. The Thunder Beast sangat sensitif terhadap kekuatan guntur. Itu terus berjalan jauh ke dalam bidang asteroid. Suara guntur bergemuruh menginterupsi pikiran Wang Lin dan matanya menyala. Tempat di depan adalah tempat perasaan nyaman dari jiwa asalnya berasal. Guntur di sini sangat padat. Ini tempatnya. Mata Wang Lin menyipit. Thunder Beast melakukan perjalanan melalui bidang asteroid dan kemudian tiba-tiba berhenti. Matanya yang besar menunjukkan keterkejutan. Ketika Wang Lin melihat apa yang ada di depannya, dia tersentak dan matanya mulai bersinar terang. Tidak ada planet di depannya, itu adalah danau yang luas. Guntur. Tempat ini dipenuhi dengan kilat dan guntur. Itu seperti neraka guntur nyata. Planet guntur dari sebelumnya benar-benar tidak signifikan dibandingkan dengan tempat ini. Di danau guntur tanpa batas, baut kilat bergerak seperti naga, dan gemuruh mengeluarkan aura yang kuat. The Thunder Beast mengeluarkan raungan dan memandangi danau guntur dengan ragu-ragu. Kekuatan guntur di sini terlalu kuat. Meskipun itu adalah Beast Thunder, masih terasa seperti tidak bisa menahan ini. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia turun dari Thunder Beast. Matanya menyipit dan menjadi berhati-hati. Dia pertama-tama membiarkan penjaga surga untuk berjaga di dekatnya dan kemudian tiba di tepi danau guntur. Dia mengamati sebentar sebelum mengambil langkah. Ketika langkahnya mendarat, guntur segera memasuki tubuhnya melalui kakinya dan mengisi tubuhnya. Bahkan tubuh Wang Lin terasa mati rasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengambil langkah lain. Dia mengambil 20 langkah berturut-turut sebelum berhenti. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh guntur dan jiwa asalnya mengeluarkan kekuatan guntur. Tempat ini adalah batasnya saat ini. Wang Lin perlahan duduk dan menutup matanya untuk berkultivasi. The Thunder Beast gelisah di tepi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya mengambil langkah hati-hati ke depan. Segera merasakan guntur dan kemudian berbaring. Itu mulai menyerap dan memurnikan guntur menggunakan metode yang hanya diketahui oleh Thunder Beasts. Tidak ada suara lain selain suara guntur. Pria dan binatang itu mulai berkultivasi seperti ini. Wang Lin secara bertahap beradaptasi dengan tempat ini, dan hatinya shock. Guntur di sini melebihi tubuhnya. Jika bukan karena tubuhnya terbuat dari guntur, akan sangat sulit baginya untuk tetap berada di tepi. Ini memang tempat terbaik untuk mengolah asal guntur mantra. Mata Wang Lin dipenuhi dengan guntur saat dia diam-diam mengolah mantra asal guntur. Pada saat ini, di ruang yang jauh di luar bidang asteroid, gerombolan petir bersiul. Ini adalah Thunder Beast, dan meskipun tidak memiliki tanduk, ada tonjolan yang terbentuk di kepalanya. Thunder Beast mengenakan baju besi hitam, membuatnya terlihat sangat ganas. Seorang pria parubaya sedang duduk di belakang Thunder Beast. Rambutnya mengalir di belakangnya dan dia tanpa ekspresi ketika dia dibebankan ke bidang asteroid. Alam guntur celestial akan segera terbuka. Aku harus menyerap lebih banyak energi asal dari danau guntur. Pria berambut hitam itu menggosok kepala besar Thunder Beast, dan matanya mengungkapkan cahaya aneh ketika dia bergumam, aku hanya tidak tahu harta macam apa yang akan muncul di alam surgawi guntur. Aku khawatir bahwa para utusan kuil surgawi guntur akan bertempur dengan sengit satu sama lain. Dia mengungkapkan ekspresi suram binatang guntur di bawahnya berubah menjadi sinar petir dan terbang ke kejauhan. Ada rumor bahwa surga misterius yang menantang manik pertama kali muncul di kedalaman bidang asteroid di wilayah selatan. Karena kemunculan manik-manik, itu menyebabkan guntur di sini berubah dan menciptakan danau guntur ini. Ini sekarang tempat terbaik untuk menumbuhkan mantra guntur.
Mata pria itu menyala dan dia bergerak lebih cepat. Wang Lin ada di dalam danau guntur saat dia mengumamkan kata-kata untuk asal mula mantra berulang-ulang. Setelah memahaminya, tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian meletakkan tangannya di lutut. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan memejamkan mata. Mantra asal guntur menggunakan metode misterius untuk mengekstrak energi asal dari guntur surgawi dan menjadikannya milikmu. Semacam ini mantra itu sangat langka, hanya kultivator langkah kedua yang akan memiliki sesuatu seperti ini. Itu sering dianggap sebagai harta yang tidak akan dibagikan begitu saja. Metode ini berfokus pada guntur yang memasuki tubuh. Jika tingkat kultivasi seseorang tidak cukup tinggi, itu tidak berbeda dengan melukai tubuh kamu sendiri. Jika seseorang ceroboh, jiwa asal mereka akan rusak, dan dalam kasus yang serius, mereka akan segera dihancurkan. Namun, metode ini tidak mungkin lebih cocok untuk Wang Lin. Jiwa asalnya adalah guntur dan tubuh barunya terbuat dari guntur. Di mata Thunder Beast, seluruh makhluk Wang Lin hanyalah guntur. Tidak lama kemudian, tangan Wang Lin perlahan mengangkat dan tangannya membentuk segel. Dengan goyangan, riak dalam jumlah besar muncul di udara. Riak-riak ini terbentuk oleh guntur, dan perlahan-lahan menyebar. Goyang ini pada kenyataannya berisi 9 segel berbeda yang diproduksi dengan kecepatan sangat tinggi. Segel ini menciptakan kemampuan untuk menarik guntur. Di bawah gemuruh-gemuruh danau guntur, seuntai guntur sepertinya tertarik. Tampaknya akhirnya telah menemukan titik pembebasan dan segera bergegas, berusaha melahap segala yang ada di jalurnya. Namun, pada saat menyentuh Wang Lin, ia menghilang dan masuk ke tubuh Wang Lin. Guntur di sini sangat kuat, jauh melebihi guntur biasa. Saat memasuki tubuh Wang Lin, itu melonjak melalui tubuhnya. Tangan Wang Lin dengan cepat melakukan mantra asal guntur. Sebuah pusaran besar dengan cepat muncul di tubuhnya dan terus berputar. Dengan setiap putaran, ia memeras beberapa energi asal dari guntur. Proses ini berlangsung lama. Kata pengantar mengatakan bahwa pertama kali menggunakan mantra ini akan sangat sulit. Di satu sisi, tubuh harus menahan guntur, dan di sisi lain, itu akan menyerap energi asal. Diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan semua ini. Namun, Wang Lin tidak perlu khawatir tentang semua ini. Daging dan jiwa asalnya sudah dibuat dari guntur. Paling-paling halilintar akan membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak akan terluka. Saat ini, ia memusatkan semua perhatiannya pada memeras energi asal dan secara alami mengabaikan ketidaknyamanan yang datang dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, seuntai guntur secara bertahap runtuh di bawah pengaruh mantra asal guntur, meninggalkan sejumlah jejak energi asal yang tidak murni. Ada terlalu sedikit energi asal, begitu banyak sehingga tidak mungkin untuk mendeteksi jika seseorang tidak melihat dengan cermat. Namun, Wang Lin menghargainya seperti harta dan bersemangat dari lubuk hatinya. Untuk kultivator langkah pertama, energi asal adalah sebuah kemewahan. Hanya ketika seseorang mencapai ascendan mereka dapat memiliki kesempatan untuk mendapatkan beberapa, dan tidak mungkin untuk mendapatkan atau memulihkan lebih banyak. Membentuk energi asal dari dunia membutuhkan mantra dari kultivator langkah kedua. Jika bukan karena serangkaian kebetulan-kebetulan, Wang Lin tidak akan bisa melakukan ini. Dia menekan ekstasi dan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan hati-hati mengayuh energi asli yang tidak murni ke arah jiwa asalnya. Sesampai di sana, kotoran itu akan dimurnikan darinya. Meskipun energi asal yang tersisa akan semakin sedikit, itu akan menjadi sesuatu yang dapat digunakan olehnya. Ini adalah momen yang sangat kritis, sehingga Wang Lin tidak berani ceroboh. Dia perlahan-lahan mengendalikan energi asalnya yang tidak murni ke dalam jiwa asalnya. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Perubahan ini membuat Wang Lin tidak siap, jadi dia tidak punya waktu untuk mengendalikannya. Saat jejak energi asal yang tidak murni menyentuh jiwa asalnya, itu menjadi seperti kuda liar yang melarikan diri dan bergerak dengan keras. Itu mengebor ke dalam jiwa asalnya, tetapi alih-alih menyatu dengan jiwa asal, itu dibebankan pada lokasi surga menantang manik. Jejak energi asal tidak murni ini menyatu dengan surga menantang manik dalam sekejap. Raungan gemuruh yang orang luar tidak bisa dengar selain Wang Lin bisa mendengar dengan jelas menggema di dalam tubuhnya. Seolah-olah dia ditabrak gunung besar tanpa ampun. Wajah Wang Lin langsung menjadi pucat, jiwa asalnya bergetar, dan bahkan tubuhnya bergetar tanpa henti. Manik yang menantang surga di dalam tubuhnya tidak mendengarkan perintah Wang Lin. Perlahan-lahan melayang dari antara alisnya. Wang menatap pemandangan di depannya dan pikirannya bergetar. Manik-manik yang menantang surga muncul sekali lagi. Kali ini, segera setelah keluar dari tubuh Wang Lin, seluruh danau guntur menjadi ganas dan helai naga guntur segera dibebankan. Ini menyebabkan sejumlah besar fluktuasi yang pada gilirannya menyebabkan asteroid untuk terpengaruh dan mengeluarkan guntur yang kuat. Hal ini menyebabkan penjaga langit mundur sampai jauh tidak terpengaruh. Bahkan binatang guntur dibangunkan oleh perubahan guntur. Secara tidak sadar mundur dan tidak berani untuk mendekat. Wang Lin memandang surga yang menentang manik-manik di langit. Kebingungan di matanya menjadi lebih kuat. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya bersiul keluar dari segala arah. Naga-naga itu menyerbu satu persatu ke surga menantang manik. Adegan ini sangat mengejutkan, dan itu benar-benar mengejutkan Wang Lin.
Manik yang menentang surga perlahan-lahan berbalik, dan dengan setiap belokan itu akan menyerap sejumlah besar guntur. Sebuah cahaya ungu perlahan terbentuk di sekitar Manik. Wang Lin terlalu akrab dengan adegan ini. Belum lama ini, hal yang persis sama terjadi. Lampu violet menjadi menyilaukan dan tiba-tiba menyebar. Pembatasan misterius muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, pintu besar muncul di depan mata Wang Lin. Semua ini terlalu aneh, dan itu sangat mengejutkan Wang Lin. Dia tidak tahu bahwa manik surga pertama kali muncul di sini. Semua perubahan misterius yang terjadi di sini disebabkan oleh penampakan surga yang menantang manik-manik. Wang Lin secara tidak sengaja berjalan ke sini dan membawa surga yang menantang manik kembali ke tempat semula ia muncul. Dapat dikatakan bahwa karma terlibat dalam karmanya. Namun, ini tidak sepenuhnya disengaja. Faktanya, ketika Wang Lin terluka dan dia mencari tempat ini, itu bukan hanya karena karakteristik naga guntur. Alasan yang lebih tersembunyi adalah surga yang menentang manik. Manik yang menentang surga adalah satu-satunya hal yang telah menyatu dengan jiwa asal Wang Lin dan tidak lagi ada secara fisik, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi asal Wang Lin. Jiwa. Faktanya, perasaan nyaman berasal dari surga yang menantang manik-manik. Jika hanya itu masalahnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Surga yang tidak lengkap menantang manik belum mengenali pemilik, jadi bahkan jika Wang Lin membawanya ke sini, itu tidak akan memiliki perubahan. Namun, ketika 5 elemen selesai, surga menentang manik berubah. Ketika pintu besar muncul, itu berarti bahwa Wang Lin telah mengaktifkan manik yang menantang surga untuk pertama kalinya. Aktivasi ini berarti bahwa manik tersebut telah mengenali pemilik. Setelah itu, Wang Lin menyerap manik yang menantang surga dan datang ke sini. Saat itu menyentuh petir di sini, perubahan terjadi. Jika salah satu dari faktor-faktor ini hilang, surga menentang manik tidak akan berubah seperti ini. Pada tahun-tahun yang tak terhitung sejak surga menentang manik muncul, Wang Lin adalah satu-satunya yang mencapai langkah ini. Pintu raksasa muncul sekali lagi. Cahaya ungu menyebabkan dunia dan bahkan danau guntur berubah menjadi ungu. Guntur menjadi guntur ungu. Penampilan pintu menyebabkan rasa kagum muncul di tubuhnya sekali lagi. Meskipun dia sudah menolaknya sekali, tubuhnya masih sedikit gemetar, tetapi matanya tetap pantang menyerah. Ketika cahaya ungu bersinar di mana-mana, lengan raksasa di luar pintu muncul sekali lagi. Namun, itu membuat jantung Wang Lin berdetak kali ini. Saat lengan itu muncul, sejumlah besar kilat ungu segera dibebankan ke arahnya. Untaian yang tak terhitung jumlahnya melingkari lengan seolah-olah mereka telah menaklukkannya. Mata Wang Lin menyala dan menatap lengan itu. Setelah merenung sebentar, dia mengepalkan giginya, melompat ke udara, dan menyerbu menuju pintu raksasa. Jika lengan ini tidak dikunci oleh guntur, Wang Lin tidak akan memilih untuk masuk. Namun, dia merasa bahwa jika dia melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini, dia tidak akan pernah bisa melihat rahasia di balik pintu. Meskipun kecepatannya buruk, dia meninggalkan dirinya sendiri jalan keluar. Jika lengan itu terlepas dari guntur, ia akan segera berbalik dan melarikan diri. Ia semakin dekat dan dekat. Lengan itu mulai bergerak, tetapi guntur di sekitarnya seperti rantai logam yang menahannya. Ini menyebabkan Armo melambat. Mata Wang Lin menyala ketika kecepatannya meningkat dan dia menerjang pintu seperti sambaran guntur. Pada saat dia mendekat, pintu terbuka oleh celah kecil. Pada saat celah itu terbuka, dunia berhenti. Tubuh Wang Lin juga berhenti di luar celah itu. Matanya terbuka lebar, dan pada saat ini, seolah-olah pikirannya tersedot ke pintu. Segala sesuatu yang dilihat Wang Lin membuatnya gemetar. Seolah-olah jiwa asalnya telah meninggalkan tubuhnya, karena ia tidak bisa lagi merasakan tubuhnya. Seluruh keberadaannya tampaknya ada dalam kekacauan tanpa akhir. Ini. Tempat ini. Surga menentang ruang manik? Mata Wang Lin menyipit saat dia segera mengenali tempat ini. Dia terlalu akrab dengan tempat ini. Itu dipenuhi dengan kekacauan dan kadang-kadang akan ada bola cahaya bercahaya. Bola cahaya segera mulai berubah seolah-olah tatapannya adalah katalis. Bola-bola cahaya yang dia lihat tiba-tiba membengkak. Mereka membengkak terlalu cepat, dalam sekejap mata, mereka sudah besar. Wang Lin tertegun karena bola-bola cahaya sekarang sebesar planet. Aura yang kuat keluar dari bola-bola cahaya. Aura ini dipenuhi dengan vitalitas. Vitalitas ini sangat murni, seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir. Tak lama kemudian, awan debu muncul dan diserap oleh cahaya. Segera, mereka mulai mengembun dan membentuk daratan. Beberapa debu membentuk sungai dan lautan. Wang Lin tersentak. Ini adalah sebuah planet. Energi spiritual yang berasal darinya sangat kaya. Selain tidak memiliki makhluk hidup di dalamnya, tidak ada bedanya dengan planet kultivasi lain di luar. Sementara ia terkejut, planet itu segera mulai merosot seolah-olah waktu kembali dengan sendirinya. Dalam sekejap mata, itu sekali lagi bola cahaya menjadi lebih kecil dan lebih kecil sampai hanya berkedip-kedip. Pikiran Wang Lin berangsur-angsur kehilangan kesadaran saat bola cahaya berubah. Dia benar-benar tenggelam dalam ruang asing yang akrab ini. Waktu perlahan berlalu seolah-olah tidak ada titik akhir. Wang Lin sepertinya telah melupakan segalanya. Dia berada dalam kondisi yang aneh saat dia melayang di ruang tanpa akhir ini.
Dia akan selalu melihat pemandangan aneh dengan bola-bola cahaya di depan matanya. Saat ia terus menonton adegan ini, Wang Lin perlahan bisa merasakan kekuatan misterius menumpuk. Kekuatan ini ada di mana-mana, dan ia secara tidak sadar ingin mencari sumbernya. Ia tidak menyadari betapa miripnya pemandangan ini dengan ketika dia memahami langit dan mencari untuk menemukan asal-usul domain kehidupan dan kematian. Saat dia tanpa sadar mencari sumber kekuatan ini, waktu berlalu, tapi dia tidak peduli. Ribuan tahun berlalu, tetapi dia tidak berhenti. Seolah-olah dia telah menjadi roh pengembara, selalu mengejar. Wang Lin mencari Dao. Mengikuti langkah-langkah Dao dan mencari akhir Dao. Seolah-olah semua yang ada di dunia telah menjadi jarak yang telah berlalu. Seolah-olah semuanya telah hancur dan menjadi tidak ada apa-apanya. Mereka tidak bisa lagi menyebabkan gelombang di hatinya. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati saat senja, menyesal. Mereka yang mencari Dao mengerti selama kematian, menyedihkan. Tidak ada akhir dari pencarian. Wang Lin telah melihat bola cahaya yang tak terhitung berubah menjadi planet dan kemudian kembali menjadi tidak ada. Setiap kali ini terjadi, dia ingin mengambil jejak Dao itu. Namun, dia gagal menyentuhnya setiap waktu, tetapi secara bertahap dia merasa seperti semakin dekat dan dekat dengan jejak Dao itu. Dao itu hanya ada sesaat sebelum menghilang lagi. Wang Lin tampaknya telah menemukan petunjuk selama pencariannya yang membingungkan. Kekuatan misterius yang ia cari tampaknya menjadi sesuatu yang berada di luar keberadaan hukum. Kesadaran ini sangat ringan, tetapi meninggalkan kesan mendalam. Itu sudah ada di sana sejak awal. Dao itu tampaknya berada di tempat pandangannya, tetapi pada saat dia mengalihkan pandangannya, Dao itu tampaknya akan menghilang. Ini adalah perasaan yang sangat samar, tetapi perlahan-lahan mengalir ke tubuh Wang Lin. Dia perlahan-lahan merasa seperti mengejar jejak kaki Dao dan hendak memahami sumber kekuatan misterius. Selama proses ini, di mana tidak ada konsep waktu, Wang Lin melihat sebuah planet. Planet ini tidak dibentuk oleh bola-bola cahaya dan ada secara alami. Vitalitas dari planet ini sangat lemah, tetapi dipenuhi dengan kehangatan dan kelembutan. Di samping planet ini ada dua planet yang lebih kecil. Mereka sangat dekat dan masing-masing mengeluarkan rasa keterikatan. Saat Wang Lin mendekat, salah satu planet yang lebih kecil mengeluarkan riak. Tampaknya dipenuhi dengan kegembiraan, mengeluarkan emosi yang kuat. Pada saat Wang Lin melihat tiga planet, pikirannya bergetar ketika dia menemukan sesuatu. Dia secara tidak sadar ingin mengangkat tangannya, tetapi dia tidak memperhatikan bahwa dalam kondisi saat ini, dia bahkan tidak memiliki tubuh. Namun, tangannya masih muncul. Seolah yang perlu dia lakukan hanyalah berpikir dan itu akan terwujud. Tangannya bergerak dengan lembut dan riak muncul di kekosongan. Di bawah riak ini, ketiga planet segera berubah menjadi tiga sinar cahaya dan masuk ke tangan Wang Lin. Wang Lin berhenti mencari Dao. Dalam kondisi trancenya, rasanya seolah-olah dia adalah Dao sekarang. Saat dia berhenti, pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang. Lalu seluruh tubuhnya secara tidak sadar berubah menjadi bola cahaya. Seiring berjalannya waktu, bola cahaya yang telah ia ubah menjadi berangsur-angsur mengembang. Dia menyerap debu di sekitarnya dan akhirnya sebuah planet muncul. Gunung-gunung di planet ini spektakuler dan sungai-sungai itu indah. Bumi dipenuhi dengan energi, dan bahkan lautan biru seperti langit, seolah-olah dapat mengakomodasi dunia. Di bagian utara planet ini hanya ada satu keluarga. Satu pria dan satu wanita yang menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Seolah-olah mereka dapat memiliki semua yang mereka inginkan, termasuk manusia yang tak terhitung jumlahnya di desa-desa sekitarnya. Pada hari ini, sinar cahaya melewati bagian selatan planet. Di dalam sinar cahaya ada seorang wanita yang mengenakan pakaian putih. Wanita itu cantik dan selembut air. Rambut hitamnya mengalir di udara. Kadang-kadang beberapa helai rambut berada di depan dan dia menyelipkan rambut di belakang telinganya dengan tangan seperti batu giok. Ketika dia terbang, matanya dipenuhi dengan kebingungan. Dia menatap bumi saat dia menggigit bibir bawahnya dan bergumam, mengapa dunia ini memberiku perasaan yang begitu akrab. Dia merenung lama sekali sebelum menggelengkan kepalanya. Sosoknya bergerak seperti sinar cahaya dan menghilang di cakrawala. Aku ingin menemukan jawabannya. Angin membawa suara yang menentukan wanita itu. Waktu perlahan berlalu seolah-olah itu akan bertahan selamanya. Tak terhitung tahun berlalu dan semuanya berangsur-angsur berubah. Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah adalah ketiga orang itu. Dua dari mereka masih menjalani kehidupan yang tenang dan yang terakhir masih mencari jawaban. Tidak sampai pada akhirnya Dao akhirnya tiba. Bumi menghilang dan planet tidak ada lagi. Ketiga orang itu berubah menjadi tiga bola cahaya dan kemudian ditangkap di dalam telapak tangan besar yang kemudian melayang jauh. Saat telapak tangan menghilang, kesadaran Wang Lin muncul, jadi ini adalah Dao. Suara Wang Lin bergema di kekosongan. Semua yang ia cari berakhir dengan dirinya sendiri. Dia sendiri adalah Dao. Langit dan bumi terdiri dari Dao yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah Dao. Sebelum dia ada bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya berubah dari kehidupan ke kematian dan dari kematian ke kehidupan. Ini adalah Dao hidup dan matinya. Dalam siklus karma, jika ada efek karma, maka ada sebab karma.
seperti pencarian jawaban Limuan dan kehidupan biasa Wang Ping. Ini adalah karma daonya. Untuk sesaat, Wang Lin merasa seperti dia memahami sesuatu, tetapi pada saat yang sama dia tidak mengerti apa-apa. Kebingungan semacam ini seperti gelombang yang bergoyang di benaknya. Gelombang ini menjadi lebih dan lebih kuat sampai menyebabkan pikirannya bergetar. Dia bangun. Saat dia mendapatkan kembali kejelasan, dia merasa seolah-olah jiwa asalnya akan didorong keluar dengan kejam. Ketika dia membuka matanya, dia masih berada di luar pintu. Tidak ada yang berubah di sekitarnya. Petir masih bergemuruh dan cahaya violet masih menutupi daerah itu. Seolah-olah semua yang terjadi tidak terjadi sama sekali. Wang Lin masih di depan gerbang, dan semua yang terjadi hanyalah mimpinya. Begitu tidak nyata dan begitu nyata. Pintu yang hanya membuka celah perlahan-lahan tertutup di depan matanya dan menghilang. Lengan besar yang terbungkus oleh cahaya ungu juga menghilang. Cahaya ungu berkontraksi dan berubah kembali menjadi manik yang menantang surga. Ada perubahan misterius pada manik yang menantang surga. Sebelumnya, ada 5 elemen yang terukir di atasnya. Sekarang mereka digantikan oleh Yin dan Yang. Yin diwakili oleh bulan dan Yang diwakili oleh matahari. Masing-masing menutupi setengah surga menantang manik dan berbeda satu sama lain. Melayang ke dahi Wang Lin dan memasuki tempat di antara alisnya. Wang Lin masih berdiri tanpa bergerak di udara dan matanya perlahan tertutup. Adegan-adegan dari sebelumnya masih bergema di benaknya. Dia samar-samar menyadari sesuatu. Dia sepertinya sekali lagi lupa tentang berlalunya waktu dan hanya tenggelam dalam pemahaman dalam hatinya yang terus bergema di benaknya. Dia mengukir mimpi yang tidak nyata itu sedikit demi sedikit ke dalam hatinya. Wang Lin tahu bahwa semua yang ada di dalam mimpi itu sangat berharga. Ini adalah kesempatan surgawi. Dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang mimpi itu, dan dia tidak akan bisa menjelaskannya dengan jelas. Dia sebenarnya takut memberitahu siapapun. Dia memiliki perasaan bahwa OCR dan perusahaan akan bersedia menyerahkan segalanya untuk kesempatan ini. Bahkan jika itu berarti melepaskan planet Tianyun, menyerahkan semua harta sihir dan mantra mereka. OCR dan perusahaan tidak akan ragu sama sekali untuk memiliki kesempatan untuk mencari Dao seperti ini. Karena pencarian Dao ini akan membuka langkah ketiga yang misterius yang puluhan ribu peladang perjuangkan dan idamkan. Mereka yang mencari Dao mengerti di pagi hari dan mati menjelang senja. Mereka yang mencari Dao mengerti selama kematian. Wang Lin masih tidak tahu nilai dari surga yang menentang manik, tetapi hanya ujung gunung es yang dia lihat sangat mengejutkannya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dia lupakan. Pencarian Dao ini tidak menyebabkan tingkat kultivasinya meningkat, tetapi itu memperbaiki Dao-nya. Sebelumnya, ketika Wang Lin berdiri di bawah pintu, ia merasakan perasaan kagum yang mendalam dari jiwanya. Ini karena perbedaan level, seperti bagaimana orang muncul di mata semut. Meskipun Wang Lin tidak pada tingkat keberadaan yang sama dengan pintu dan dia masih seekor semut dibandingkan, dia adalah semut yang telah melihat langkah ketiga. Dia telah melihat langkah ketiga. Sementara tenggelam dalam pikirannya, danau guntur di bawah Wang Lin tampaknya dipengaruhi oleh sesuatu. Sejumlah besar guntur mulai menyebar ke segala arah. Pada saat ini, sinar guntur terbang melintasi bidang asteroid. Di dalam sinar petir adalah binatang guntur dalam baju besi hitam. Di bagian belakang Thunder Beast adalah pria berambut hitam, matanya dipenuhi dengan kehati-hatian saat dia menerjang ke kedalaman bidang asteroid. Ketika dia tiba di dekat bidang asteroid, dia segera menyadari bahwa sesuatu telah salah. Fluktuasi guntur di sini terlalu keras, sangat berbeda dari terakhir kali dia ada di sini. Guntur ini bahkan berisi aura yang sangat kuat. Ini mengejutkan pria berambut hitam itu dan membuatnya sangat berhati-hati. Dia perlahan-lahan berjalan melintasi bidang asteroid. Dia sangat akrab dengan tempat ini karena dia telah berada di sini berkali-kali untuk menumbuhkan mantra asal guntur, tetapi dia tidak pernah begitu waspada. Dia bergerak cepat, dan setelah waktu yang tidak diketahui jumlahnya, dia lambat laun semakin dekat ke pusat. Semakin dekat dia, semakin kuat perasaan terkejut itu. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Ekspresi pria berambut hitam itu suram. Level kultivasinya berada pada tahap korporeal yang, dan dia hanya perlu sedikit lebih banyak untuk mencapai penyelesaian dan kemudian dia bisa memasuki tahap nirvana skriar. Dengan tingkat kultivasinya, tidak ada banyak hal yang bisa membuatnya merasa seperti ini. Namun, pada saat ini, perasaan ini menjadi lebih kuat. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengepalkan giginya dan Thunder Beast menerobos lapisan terakhir asteroid. Dia segera melihat danau guntur yang akrab di depannya. Dia segera melihat Wang Lin di atas danau guntur. Wang Lin saat ini terlalu aneh di mata pria berambut hitam itu. Wang Lin melayang di udara, sejumlah besar guntur bergerak di seluruh tubuhnya, dan rambutnya bergerak tanpa angin. Ukuran danau guntur menyebabkan pria berambut hitam itu terkesiap. Danau guntur di hadapannya membuatnya merasa seperti telah datang ke tempat yang salah. Itu sebenarnya setengah dari ukuran ketika dia terakhir kali datang ke tempat ini. Itu tampak tak berujung sebelumnya, tapi sekarang rasanya seperti dia hampir bisa melihat sisi lain. Penampilan orang ini seperti batu yang dilemparkan ke dalam air yang tenang, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya. Wang Lin perlahan membuka matanya. Ini adalah sepasang mata yang tak terlukiskan.
Mereka sepertinya mengandung dunia dan semua hukum dunia. Itu seperti sepasang mata ini bisa melihat melalui langit dan bumi. Itu menimbulkan perasaan mengejutkan, seperti lengan besar yang muncul di depan pintu. Perasaan semacam ini akan mengejutkan siapapun yang melihatnya, dan itu membuat mereka merasa kagum seolah-olah mereka hanya semut. Sepasang mata ini berisi beberapa sisa-sisa mimpi Wang Lin yang tidak nyata. Pada saat ini, seolah-olah dia adalah surga dan bumi, dia adalah Dao surgawi. Ini adalah aura langkah ketiga. Mata Wang Lin tidak fokus dan dipenuhi dengan kebingungan ketika dia dengan santai menatap pria berambut hitam. Tatapan ini menyebabkan pria berambut hitam itu merasa seperti petir yang tak terhitung jumlahnya baru saja meledak di dalam dirinya. Seolah-olah dia telah menyerap lebih banyak guntur daripada yang bisa dia tangani dengan mantra asal guntur. Seluruh tubuhnya tampaknya telah terpasang pada saat ini, dan mata Wang Lin adalah satu-satunya hal yang ada di dunianya. Saat ini, hanya tatapan ini yang ada dalam hidupnya. Guntur bergemuruh di telinganya, tapi rasanya seperti sangat jauh. Dia dapat dengan jelas mendengarnya tetapi tidak merasakannya. Dia tidak bisa memahami tatapan seperti apa itu, tetapi tatapan ini mengandung kekuatan misterius yang jauh melampaui pemahamannya. Kekuatan ini langsung merobek matanya dan mengguncang seluruh tubuhnya. Detak jantungnya mencapai batas seolah-olah akan meledak. Semua darah di tubuhnya bersirkulasi seperti orang gila. Bersama dengan energi asalnya. Dia benar-benar ngeri, seolah-olah dia akan runtuh di bawah tatapan ini jika dia tidak memutar energi asalnya. Kekuatan apa ini? Pria berambut hitam itu tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci. Energi asal dalam energinya berputar seperti orang gila. Bahkan jika energi asal hilang atau terbuang sia-sia, dia tidak bisa repot dengan itu lagi. Mulutnya kering dan tubuhnya sudah lama basah oleh keringat. Namun, dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari tatapan gila ini. Dengan kultivasinya, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia merasakan sesuatu yang begitu menakutkan. Dia tidak setakut ini bahkan ketika dia bertemu dengan penguasa kuil surgawi Guntur. Wang Lin dengan tenang menatap pria berambut hitam itu. Ada jejak mencari Dao di matanya. Dia hanya melihat seseorang, tetapi saat ini tidak masalah apakah mereka adalah kultivator atau manusia. Dengan jejak pemahaman di mata Wang Lin, orang lain tampak seperti semut baginya. Sementara dalam mimpi mencari Dao, tatapannya adalah Dao yang menyebabkan bola cahaya dengan cepat pergi melalui seluruh siklus hidup. Dia membawa tatapan yang dimilikinya selama mimpi itu ketika dia memandang pria berambut hitam itu. Orang ini seperti bola cahaya dalam mimpi itu. Namun, alih-alih berkembang dengan cepat, orang ini dengan cepat menghilang. Orang tersebut menghilang lapis demi lapis dan tidak berhenti. Teror di mata pria berambut hitam itu telah mencapai batas. Dia tidak pernah mengalami krisis hidup dan mati seperti itu. Dari saat tatapan mendarat padanya, dia bisa merasakan jiwa asalnya terbakar. Energi asal dalam tubuhnya tampaknya telah kehilangan kendali dan membentuk nyala api yang tak terlihat. Tatapan orang lain itu mengandung kekuatan yang menakutkan yang tidak mampu ia tolak. Seolah-olah langit menyuruhnya mati, mati. Seolah-olah dia adalah semut, dan rasa kagum telah memenuhi seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia, binatang guntur di bawahnya dia merasakan ini bahkan lebih kuat. Itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tubuhnya mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat seolah-olah tanah kembali ke bumi. Semua ini terjadi dalam sekejap. Kekaburan di mata Wang Lin menghilang, lalu dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tubuh pria berambut hitam itu hampir pingsan ketika dia terbangun dari kekuatan yang menakutkan. Dia basah kuyup dan lebih dari setengah energi asal dalam tubuhnya hilang. Jiwa asalnya telah menyusup satu ukuran dan dia sangat lemah. Saat dia menatap Wang Lin, teror memenuhi pikirannya. Terlalu menakutkan. Ini. Pandangan macam apa itu? Di tingkat kultivasi apa dia? Pria berambut hitam itu tersentak, tubuhnya bergetar, dan wajahnya berubah pucat. Dia menyesal datang ke sini. Jika dia tidak datang ke sini, dia tidak akan harus mengalami tatapan menakutkan tadi. Dia tidak meragukan bahwa jika orang misterius itu menatapnya untuk beberapa napas lagi, dia akan runtuh. Setelah itu dia akan hancur dan semua jejaknya akan dihancurkan. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri dengan jiwa asalnya. The Thunder Beast di bawahnya bahkan lebih buruk, dan itu menatap Wang Lin dengan teror di matanya. Kebanggaan Thunder Beasts membuat mereka lebih memilih mati daripada menyerah. Namun, tatapan itu tidak sesederhana kematian, itu adalah penindasan dari tingkat yang lebih tinggi. Di mata pria berambut hitam, sosok Wang Lin sangat besar. Pria berambut hitam itu bahkan percaya bahwa tidak ada seorang pun di Al-Haven Star System yang akan tetap tidak terluka di bawah tatapan itu, bahkan kepala kuil Guntur Surgawi. Secara khusus, ketidakpedulian pada mata itu membuatnya tampak seperti seakan seluruh dunia hanya semut belaka. Perasaan ini membuat tubuh pria berambut hitam itu bergetar. Mengingat harga dirinya, dia tidak pernah merasa hormat seperti ini terhadap orang lain. Ketika kesenjangan dalam kekuasaan tidak terlalu besar, dia akan dipenuhi dengan pikiran untuk melawan. Namun, ketika dia merasa bahwa kekuatan seseorang tidak mungkin untuk ditentang dan tidak ada yang pernah dia temui yang bisa membandingkan, dia hanya akan berpikir tentang mengirimkan pemandangan Dao.
Pandangan itu pastilah pemandangan Dao yang legendaris. Teror pria berambut hitam itu digantikan dengan fanatisme. Pikirannya kaget dan tubuhnya bergetar. Ketika dia memikirkan kata-kata, pemandangan Dao, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan. Orang fana memiliki penglihatan mimpi dan kultivator memiliki penglihatan Dao. Namun, penglihatan Dao ini hanya sebuah legenda. Pria berambut hitam itu hanya tahu tentang rumor yang menyatakan bahwa seseorang telah muncul di sistem bintang Al-Hyaven bertahun-tahun yang lalu. Orang ini menggunakan kekuatan mereka sendiri dan hanya menggunakan satu mantra untuk mengalahkan semua kultivator langkah kedua di sistem bintang Al-Hyaven. Bahkan di antara penanam langkah kedua, selain beberapa yang terbatas, sebagian besar bahkan tidak bisa menggunakan satu mantra atau harta sihir sebelum hilang. Orang itu sangat kecewa dan berbalik untuk pergi. Satu orang mengumpulkan keberanian untuk menanyakan nama mantra, dan apa yang mereka dapatkan adalah satu kalimat sederhana. Mantra ini bernama, Daosig. Itu bukan diciptakan oleh aku, dan semua kamu bisa melakukannya. Pria berambut hitam itu menarik napas dalam-dalam, segera turun dari Thunder Beast, dan dengan hormat berdiri di tempatnya. Sekarang dia tidak di bawah tatapan Wang Lin, dia menjadi sadar bahwa ada orang lain duduk di asteroid di dekatnya. Pria berambut hitam terkejut ketika dia melihat orang itu. Dia secara alami tahu bahwa itu adalah boneka. Lalu dia melihat Thunder Beast bertanduk perak di tepi danau guntur. Ketika dia tiba, dia langsung ditangkap oleh tatapan Wang Lin, jadi dia tidak melihat yang lain. Sekarang dia telah mengamati sekelilingnya, dia terkejut sekali lagi. Binatang guntur bertanduk perak? Sebuah boneka ilusi. Dia juga pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple. Pria berambut hitam itu agak tidak berani mempercayai semua ini. Dia tidak meragukan identitas Wang Lin, tetapi dia tidak berpikir orang yang begitu kuat akan menjadi pembawa pesan dari Thunder Celestial Temple. Sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak, Wang Lin membuka matanya sekali lagi. Matanya kembali normal. Sebelumnya, bukan hanya pria berambut hitam itu terkejut, Wang Lin juga kaget dengan ini. Mungkinkah perasaan itu sebelumnya adalah langkah ketiga? Wang Lin diam-diam merenung. Perasaan itu adalah sesuatu yang hanya bisa diperoleh secara kebetulan dan tidak diminta. Namun, tingkat kultivasinya terlalu rendah. Perasaan ini adalah sesuatu yang bisa dia simpan dalam hatinya tetapi tidak bisa sepenuhnya dipahami. Adegan realistis dalam mimpi yang tidak nyata membuka pintu baginya untuk langkah ketiga. Jika ada orang di Al-Hyaven atau lain star system tahu tentang ini, mereka semua akan menjadi gila untuk manik-manik. Tujuan terbesar orang-orang seperti Olser adalah langkah ketiga. Mereka rela melakukan apa saja untuk langkah ketiga ini. Bagi mereka, langkah ketiga tidak ditemukan. Mereka masih maju dalam kegelapan dan mencari dengan pahit. Namun, Wang Lin bisa mendapatkan kesempatan yang tak terbayangkan karena surga menantang manik-manik. Terkadang, nasib seperti ini. Setelah melihat Dao dari langkah ketiga, prestasi Wang Lin di masa depan tidak dapat diprediksi dan tak terbayangkan. Junior adalah utusan tingkat 2 dari Guntur Kuil Surgawi, Shengonhu. Shengonhu menyapa senior. Pria berambut hitam itu segera merangkak di tanah dalam posisi yang ia gunakan untuk mengakui gurunya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Jika orang luar melihat ini, mereka akan sangat terkejut. Harus dikatakan bahwa Shengonhu sangat bangga dan sangat kejam. Bahkan di antara para utusan kuil surga Guntur, dia adalah orang yang sulit, dan sebagian besar keluarga kultivasi tidak akan berani memprovokasi dia. Yang terpenting, bakat orang ini luar biasa. Bahkan penguasa Thunder Celestial Temple pernah berkata bahwa bakat Shengonhu dapat dianggap sebagai 30 teratas di Al-Hyaven Star System. Orang ini tidak berkultivasi lama, hanya 1000 tahun. Hanya dalam 1000 tahun, ia berhasil mencapai tahap korporeal yang dan bahkan berada di puncak. Bakat semacam ini membuat orang lebih takut padanya daripada kejahatannya. Tidak ada yang bisa menentukan batas kemampuannya. Mungkin dia akhirnya bisa menjadi kultivator langkah kedua sejati. Wang Lin tidak bergerak. Ekspresinya netral saat dia dengan tenang menatap Shengonhu. Setelah melihat sekilas Dao langkah ketiga, meskipun tingkat kultivasinya tidak meningkat, kekuatan mentalnya mengalami perubahan drastis, sifat jiwanya berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, bahkan jika dia berdiri di depan Olser, dia tidak akan merasakan ketegangan. Itu seperti manusia yang telah melihat kultivator dan mantra mereka. Ketika mereka melihat raja yang fana, mereka tidak lagi takut. Di bawah tatapan Wang Lin, meskipun Shengonhu tidak merasakan teror dari sebelumnya, dia masih gemetaran. Kenangan mengerikan itu telah tertanam dalam benaknya dan tidak akan hilang bahkan dalam kematian. Pada kenyataannya, itu adalah peluang besar bagi Shengonhu. Jika Olser dan Kompi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan manik, maka mereka akan memilih untuk mengalaminya secara pribadi tanpa ragu-ragu. Bahkan petir guntur di sebelahnya menurunkan kepalanya dan tidak lagi memiliki kebanggaan di wajahnya. Wang Lin menarik pandangannya dan dengan tenang bertanya, "Ada apa?" Keadaan pikirannya saat ini masih agak dalam mimpi yang tidak nyata, bahkan nadanya mencerminkan hal ini. Meskipun kultivasi Shengonhu berada pada tahap korporeal yang, pikirannya sangat rusak sekarang.
Secara khusus, dengan hati pemalu yang saat ini, dia hampir tidak akan dapat menggunakan kekuatan seorang kultivator yin ilusori. Sedangkan untuk bystander, dia bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Tatapan sebelumnya membuatnya kehilangan semua nyali. Kata-kata kasual Wang Lin tiba-tiba mengejutkan Shen Gonghu. Dia dengan cepat berkata, "Junior." Sebelum dia selesai berbicara, Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan berkata, "Jika tidak ada apa-apa, cepat pergi." Wang Lin memutuskan untuk mempelajari dengan cermat perubahan di surga yang menentang manik. Kekuatan surga yang menentang manik jauh melebihi imajinasinya. Hanya celah di pintu yang memungkinkannya melihat langkah ketiga. Jika dia membukanya sepenuhnya, jantung Wang Lin berdetak cepat. Dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Selain itu, mimpi ini menyebabkan domainya meningkat. Dia tidak jauh dari puncak tahap akhir ascendan, akhir dari langkah pertama kultivasi. Shen Gonghu merasa bahwa sikap Wang Lin sangat normal. Orang yang kuat harus seperti ini, karena dialah yang mengganggu kultivasi senior ini. Senior ini baik karena tidak membunuhnya. Memikirkan tatapan sebelumnya, Shen Gonghu tidak ragu bahwa senior ini telah menyelamatkannya. Kalau tidak, dia pasti mati. Pikiran dan keterkejutannya yang gemetar telah berubah menjadi fanatisme dan hormat. Setelah menarik napas panjang, dia berkata, "Senior, Junior adalah Shen Gonghu, anggota keluarga Shen Gong di wilayah selatan. Aku seorang utusan tingkat 2 dari kuil surgawi Guntur dan seorang kultivator korporeal yang. Aku mohon senior untuk mengizinkan aku untuk berjanji kepada senior." Bukan karena dia tidak dapat melihat melalui kultivasi Wang Lin, tapi tatapan menakutkan itu membuatnya melupakan semua itu. Dia bahkan percaya bahwa ini adalah seorang kultivator sejati yang kuat. Jika seorang kultivator yang kuat menyembunyikan level kultivasi mereka, mereka akan membuat orang lain percaya bahwa mereka adalah kultivator ascendan. Ikrar. Wang Lin kaget dan menatap Shen Gonghu. Shen Gonghu dengan cepat berkata, "Kultivasi junior tidak memadai dan aku tahu aku tidak memenuhi syarat untuk berjanji kepada senior. Namun, junior sangat tulus, dan terlebih lagi, aku memiliki banyak keluarga yang berjanji kepada aku, sehingga junior dapat membantu memenuhi setiap tuntutan senior. Junior tahu bahwa hal-hal seperti itu tidak ada artinya di mata senior, tetapi aku berharap senior akan mengizinkan aku untuk memberi kamu janji atas ketulusan aku." Wang Lin mengerutkan kening. Setelah merenung sedikit, dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak bisa menggunakan mantra itu lagi, dan dari satu tatapan, dia bisa mengatakan bahwa orang ini sangat sombong. Jika orang ini melihat sesuatu, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Ketika Shen Gonghu melihat Wang Lin menggelengkan kepalanya, dia segera berkata, "Senior, junior sangat tulus dan tidak akan pernah menyesali ini, tidak peduli berapa banyak waktu melewati. Selama senior bersedia memberi aku beberapa petunjuk selama terobosan aku, junior bersedia menyerahkan sebagian dari jiwa dao aku untuk berjanji kepada senior selama 1000 tahun." Saat ia berbicara, tangannya membentuk segel dan kemudian menunjuk dahinya. Lampu hitam yang berisi domain dan daunnya terbang keluar dari kepalanya. Di Alhaven Star System, seseorang yang berjanji dapat secara selektif menyerahkan sesuatu. Jiwa dao seseorang adalah hal paling penting yang dapat diberikan. Begitu jiwa dao mereka dikendalikan oleh orang lain, meskipun itu tidak sama dengan kematian, hati dao mereka dapat terpengaruh. Konsekuensinya memiliki makna yang lebih tahan lama. Memberikan jiwa daonya menunjukkan ketulusan hati Shen Gonghu. Dia benar-benar ketakutan oleh pandangan Wang Lin. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa jika dia melepaskan kesempatan ini hari ini, dia akan menyesalinya selama sisa hidupnya. Shen Gonghu sangat mempercayai perasaannya. Banyak keputusan penting dalam hidupnya dibuat karena perasaannya, dan saat ini perasaan ini sangat kuat, yang memperkuat keyakinannya. Melihat Shen Gonghu menunjukkan jiwa daonya, mata Wang Lin menyipit. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia mengerti apa yang diwakilinya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin perlahan bertanya, "Kamu tidak akan menyesal?" Shen Gonghu segera merespons dengan hormat, "Junior pasti tidak akan menyesal." Wang Lin tidak lagi membuang waktu lagi. Dia melambaikan tangannya dan jiwa dao Shen Gonghu terbang. Dia melahapnya dan memasuki jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan jiwa dao, Wang Lin dengan tenang bertanya, "Mengapa kamu datang ke sini?" Shen Gonghu tersenyum pahit. Realm Thunder Celestial akan segera dibuka, jadi Junior ingin meminjam tempat ini untuk mengolah energi asal.